saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016. Dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masif. Dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa, dan di situ dan memberikan pengarahan-pengarahan bahwa Anda hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar, jangan sampai muncul masalah baru. Selalu mengatakan seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi, pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Siapa? Atau ya mereka kalau ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. 7 orang. Yang ke-7 orang itu. Nah, saya bilang, "Loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat. Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu?" Dia katakan, "Di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis." Artinya digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah kenapa orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan. Dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak terjadi kerusuhan, landai-landai saja persidangan. Ya, yang kasihan adalah mereka-mereka yang memang terdakwa sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur, maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya sebatas salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Nyampe Polres selesai kan. Kembali lagi ke yang tadi ya. Pengakuannya itu dari siapa itu pengakuan? Ya pengakuan salah satu narapidana itu namanya Sudirman ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit, disetrum, dipukulin, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Maka karena dia secara fisik, memang lihat fisiknya juga sangat lemah, orangnya sakit-sakitan, dan yang kedua kurus. Dia udah nggak tahan, maka dia akuin. Dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama. Di bangunan ada yang tukang ngecat, ada yang kerja di toko. Dia itu seperti ada geng motor. Bahkan teman saya ngomong, dari dalam itu bukan geng motor. Silakan ada di sini. Dia ngomong, bukan dia sih, sudah. Nah, bahkan semalam yang sama yang begitu saya ucapkan, orang DPR ada di dalam, nggak kenal. Geng tukang. Dan lucunya lagi masa geng motor satu kampung. Yang ada di sana sudah satu kampung. Enggak, ya minimal ini dari Cirebon ya orang bisa suaranya masih rasional. Kalau ini cuma satu kampung, waktu bisa tinggal. Belum. Ya kalau tempat saya kan tahu ya, habis itu termati dari APBD Gate. Ya lebih kerennya APBD Gate lah. Divonis 5 tahun penjara. Kalau kasus saya, vonis itu jangan 2 tahun. Yang 6 bulan itu adalah kompensasi, nggak mau kasih penerimaan uang kehormatan. Karena bukan gaji, uang kehormatan itu bukan barang bukti, sudah. Bahkan yang lebih lucu dan tidak pernah merugikan keuangan negara. Tapi ini adalah maladministrasi. Uang masih ada di kas saya. Kasusnya itu adalah kasus Vina Cirebon. Yang saya tahu kasus Vina Cirebon sudah pakai tamping masih dia, juga iya. Salah satu tugas tamping itu asal pengenalan lingkungan yang sudah digariskan oleh Depkumham. Dan maaf yang ketemu saya ngobrol apa latar belakang biar lu hidup di jangan cengeng yang sudah dan ini adalah sebuah konsekuensi perbuatan yang sudah dilakukan. Nah belum Kodik, dulu Bi. Ya. Kan semuanya 8
Meskipun di penjara juga beda, Mas. Ininya penjara. Ini lagi sekarang. 2014. Kalau masuk ke lapas kan udah clear, semuanya udah bersih. Nggak, tapi ciri-ciri Saya, ya, tapi yang pasti ini adalah fakta bahwasanya di dalam alasan sama dengan pengakuan para tersangka di dalam Supriyanto. Oh iya, ada di lapas ya? iya. Yang mana? Yang masih Cuma dari satu sisi, satu sudut pandang tidak makro, nggak ketemu. dari pengakuan Notabene di dalamnya saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016. Dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masif. Dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa. Dan di situ dan memberikan pengarahan-pengarahan bahwa Anda hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar. Jangan sampai muncul masalah baru. Selalu mengatakan seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi, pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Siapa? Atau ya mereka kalau ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. 7 orang. Yang ketujuh orang itu. Nah, saya bilang, "Loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat. Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu?" Dia katakan, "Di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis." Artinya digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah ke 6 orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan. Dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak terjadi kericuhan, landai-landai saja persidangan. Ya, yang kasihan adalah mereka-mereka yang memang terdakwa kena sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya sebatas salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Nyampe Polres selesai kan. Kembali lagi ke yang tadi pengakuannya itu dari siapa itu pengakuan? Ya pengakuan salah satu narapidana itu namanya Sudirman ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit, disetrum, dipukulin, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Maka karena dia secara fisik memang lihat fisiknya juga sangat lemah, orangnya sakit-sakitan, dan yang kedua kurus, dia udah nggak tahan, maka dia akuin. Dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama.